Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabar? Di bulan penuh berkah dan bulan penuh ampunan ini, saya haturkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan puasanya lancar. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Resident Evil yang keempat berjudul Resident Evil Afterlife. Bagi teman-teman yang belum menonton alur cerita Resident Evil sebelumnya, silahkan klik di link di deskripsi video. Sebelum melanjutkan kalau cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka di kota Tokyo, Jepang dengan terlihat seorang gadis mematung di tengah penyeberangan jalan. Sementara orang-orang menghiraukannya begitu saja, namun tiba-tiba si gadis itu berubah menjadi zombie dan menyerang salah satu orang di sana. Dengan sangat cepat, virus menyebar ke seluruh kota. 4 tahun kemudian, terlihat beberapa sniper sedang berjaga di salah satu gedung dan tiba-tiba sesuatu menyerang mereka semua. Sementara itu di bawah tanah kota, yaitu markas Umbrella Corporation, Wesker memerintahkan anak buahnya untuk menjaga semua pintu keluar, termasuk salah satu lift yang berada di ujung sana. Saat lift itu terbuka, tapi ternyata tidak ada seorang pun di dalam sana. Tiba-tiba Alice keluar dari ventilasi yang ada di belakang mereka dan Alice pun membantai seluruh pasukan Umbrella Corporation. Tapi sayangnya, salah satu pasukan itu berhasil menembak Alice dari belakang. Lalu muncul kembali 3 kloningan Alice yang langsung membantai seluruh pasukan itu. Mengetahui hal tersebut, Wesker mencoba menghentikan mereka, namun ia malah terkena jebakan oleh salah satu kloningan Alice. Tak lama kemudian, markas Umbrella Corporation itu berhasil dikuasai oleh kloningan Alice. Namun ternyata Wesker berhasil selamat dari ledakan sebelumnya dan ia berniat kabur dengan menggunakan pesawat. Para kloningan Alice mencoba mendobrak pesawat itu, namun pesawat Wesker terlalu kuat sehingga ia berhasil lolos dari tempat tersebut. Dan ternyata si Wesker telah mengaktifkan bom. Ledakan bom itu menghancurkan seluruh tempat yang ada di sana. Sementara itu, di dalam pesawat, ternyata Alice yang asli sudah ada di sana dan menciduk Wesker. Namun si Wesker berhasil menyuntikkan sesuatu yang ternyata membuat Alice kehilangan seluruh kekuatan psikisnya. Wesker yang hendak membunuh Alice, tapi Alice mengatakan ia berterima kasih karena Wesker telah merubahnya menjadi manusia normal kembali. Dan tanpa mereka sadari, pesawat itu menuju ke sebuah gunung. Dan ternyata Alice berhasil selamat dari kejadian tersebut. 6 bulan kemudian, Alice yang berhasil selamat sebelumnya bergegas pergi ke Arcadia dengan pesawat terbang. Lalu, sebuah broadcast radio mengatakan bahwa di Arcadia, Alaska memiliki tempat yang aman dan jauh dari para zombie. Saat ia tiba di sana, terdapat banyak pesawat terbang dan helikopter berada di sana. Sayangnya, Alice tidak menemukan seorang pun. Di sini, Alice menemukan helikopter yang sebelumnya ditumpangi oleh Claire dan teman-teman lainnya. Tapi tiba-tiba ada seseorang berlarian dan Alice mengejarnya. Si orang itu mencoba menyerang dan hendak membunuh Alice. Tapi dengan keahlian Alice, ia berhasil mengalahkannya dan ternyata orang itu adalah Claire. Tampaknya Claire sedang dikenalikan sesuatu karena terdapat sebuah alat yang menempel di dadanya. Di malam hari,
Alice mengikat Claire dan melepaskan alat itu dari dada Claire. Di sini ternyata Claire kehilangan ingatannya dan Alice pun mulai berusaha mengingatkan dengan cerita-cerita di mana mereka bertemu dan bertahan hidup sebelumnya. Di keesokan hari, mereka mulai pergi ke suatu tempat. Di sini Claire mulai sedikit mendapatkan ingatannya kembali, tetapi ia masih belum sepenuhnya ingat yang telah menimpa dirinya dan orang-orang lainnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di kota Los Angeles, namun sayangnya kota itu hampir terbakar dan tak ada seorang pun manusia di sana. Mereka lalu mengelilingi kota hingga akhirnya mereka menemukan beberapa orang yang bertahan hidup di atas gedung. Melihat ada sebuah pesawat, orang-orang di atas gedung itu langsung menyalakan sirine. Ternyata orang-orang ini terjebak di sana karena gedung itu telah terkepung oleh para zombie. Saat pesawat menjauh dari orang-orang ini, mereka mengira bahwa pesawat Alice meninggalkan mereka, tapi ternyata Alice hanya memutar pesawatnya agar ia bisa melihat kondisi di sekitar gedung. Di sini kita diperkenalkan karakter baru yaitu Luther, Bennett, Ortiz, Kim, dan Crystal. Mereka mengira bahwa Alice dikirim oleh orang-orang yang ada di Arcadia untuk menjemput mereka semua. Tapi Alice mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi orang di Arcadia. Ternyata selama ini Alice tidak menyadari bahwa Arcadia bukanlah nama pulau atau kota, melainkan sebuah kapal besar yang ada di tengah lautan, yaitu kapal Arcadia. Saat Claire mendapatkan ingatannya kembali, ia menceritakan pada Alice saat dirinya dan lainnya tiba di pantai, terlihat beberapa orang datang menggunakan boot menjemput mereka. Tetapi Claire masih belum mengingat alasan kenapa dirinya tidak ikut dengan yang lainnya dan tetap tinggal di pulau itu. Di sini pun Alice merasa pernah mengenali Luther dan ternyata Luther ini merupakan salah satu pemain basket terkenal yang terpampang di iklan billboard. Di malam hari, Luther mengajak Alice berkeliling hingga akhirnya mereka bertemu dengan Wendell yang sedang berjaga. Wendell mengatakan bahwa ia mendengar beberapa suara aneh dan mereka pun sepakat untuk mengecek sumber suara tersebut. Sementara itu, Alice yang sendirian, terdapat seorang pria berada di dalam kurungan. Ia mulai mengajak Alice mengobrol. Pria ini bernama Chris. Chris merupakan salah satu pasukan militer yang menggunakan gedung ini sebagai tempat pertahanan saat zombie menyerang kota. Ia dan pasukan militer lainnya mencoba membawa orang-orang yang berhasil selamat ke dalam gedung untuk membantu melawan para zombie. Namun sayangnya terjadi sebuah perselisihan yang membuat mereka tak percaya pada Chris dan ia pun dikurung di sana. Si Chris meminta Alice untuk mengeluarkannya agar ia dapat membantu keluar dari tempat ini. Namun Alice menghiraukannya dan pergi meninggalkan Chris. Di sisi lain, Wendell kembali mendengar suara yang aneh. Nampaknya ada sesuatu yang mencoba masuk melalui bawah tanah. Di keesokan hari, terlihat makhluk besar yang menyeret kampak besar berjalan menuju ke gedung di mana Alice berada. Sementara itu, saat Alice sedang mandi, tiba-tiba ia diserang oleh para zombie. Mengetahui hal tersebut, mereka semua mulai mencari cara untuk keluar dari gedung itu dan bisa pergi menuju ke Arcadia. Lalu akhirnya mereka memutuskan melepaskan Chris agar Chris bisa membantu mereka semua keluar dari gedung itu. Ternyata nama panjang Chris adalah Chris Redfield, yang mana Chris merupakan kakak dari Claire Redfield. Tapi sayangnya Claire masih belum bisa mendapatkan ingatannya kembali sehingga ia tidak bisa percaya dengan perkataan Chris. Lalu Chris membawa mereka semua ke suatu tempat di mana ia menyimpan sebuah kendaraan berlapis baja dan dapat menampung hingga 20 orang. Chris juga mengatakan letak sebuah gedung di dalam basement namun sudah terendam air, yang mana di dalamnya terdapat banyak senjata api.
Tiba-tiba makhluk besar yang membawa kampak mencoba menerobos pagar. Luther dan Claire mencoba menahan pagar, sementara Alice, Chris, dan Crystal pergi menuju ke basement untuk mengambil beberapa senjata mereka yang mulai menyelam hingga akhirnya mereka sampai di tempat penyimpanan senjata. Namun di dalam air tiba-tiba muncul zombie dan menarik Crystal ke dalam air. Seketika Alice dan Chris bergegas lari masuk ke penyimpanan senjata. Di sana mereka mempersiapkan semuanya. Di sisi lain, Ortiz berhasil membuka penyimpanan mobil anti baja, tapi ternyata mesin kendaraan itu belum terpasang dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk mempersiapkan kendaraan tersebut. Mengetahui hal itu, Bennett tiba-tiba mengeluarkan senjatanya dan langsung menembak Ortiz. Entah apa yang dipikirkan Bennett, tapi sepertinya Bennett ini adalah seorang pengkhianat. Tak lama kemudian, makhluk pembawa kampak berhasil menjebol pagar sehingga zombie-zombie yang ada di luar mulai masuk ke dalam gedung. Ketika mereka semua berada di atas rooftop, ternyata Bennett telah menyalakan pesawatnya dan ia pergi meninggalkan mereka semua. Para zombie pun mulai berdatangan dan mereka berusaha melawan para zombie menggunakan senjata yang telah dibawa Alice dan Chris sebelumnya. Namun zombie ini seakan-akan tak habis-habis karena terus berdatangan. Setelah itu, Alice mengambil sebuah kabel dan langsung loncat. Di bawah sana, Alice mencoba keluar dari kepungan para zombie hingga akhirnya dirinya berhasil masuk kembali ke dalam gedung. Karena sudah tidak ada jalan lain, mereka pun terpaksa harus kabur melalui lubang yang telah dibuat oleh para zombie sebelumnya. Chris dan Luther kembali terlebih dulu, namun saat Kim akan masuk, si zombie pembawa kampak datang langsung menebas tubuh Kim. Alice yang mencoba menyerang, namun serangannya sia-sia karena si zombie itu terlalu kuat. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan si makhluk pembawa kampak dan mereka segera masuk ke dalam lubang yang lalu bertemu dengan Luther. Namun lagi-lagi zombie datang dan langsung menangkap Luther. Mereka bertiga terpaksa merelakannya dan meneruskan perjalanannya. Di sini mereka pergi menggunakan sebuah boot hingga akhirnya mereka tiba di Arcadia. Mereka pun melihat pesawat yang ditupangi oleh Bennett sudah terbakar dan kosong. Setelah itu Alice dan lainnya mencoba menyelidiki kapal, tapi tak ada seorang pun di dalam sana. Chris yang melihat sebuah informasi di komputer yang mengatakan bahwa beberapa kru telah meninggalkan kapal sejak beberapa hari yang lalu, namun masih ada ribuan orang yang berada di kapal itu. Setelah mereka masuk lebih dalam, akhirnya mereka menyadari bahwa kapal itu adalah kapal milik Umbrella Corporation. Di sini, Claire mulai mengingat alasan ia tidak ikut bersama yang lain, yaitu dirinya berhasil kabur dari pasukan Umbrella Corporation. Mereka bergegas masuk ke dalam sana dan menemukan sebuah ruangan besar yang berwarna putih. Di sana terdapat banyak sekali orang-orang yang disimpan di dalam tabung, termasuk Kmart dan orang-orang yang lain. Ketika Alice mendekat, ternyata Wesker berhasil selamat dari kecelakaan pesawat sebelumnya. Wesker menyuntikkan T-Virus ke dalam tubuhnya untuk megenerasi organ-organ tubuh yang telah mati dan membuat dirinya hidup lebih kuat. Lalu saat Alice mengeluarkan senjatanya, tiba-tiba Bennett datang dari belakang dan langsung mendorong Alice. Alice pun terpaksa menjatuhkan senjatanya. Namun saat mereka lengah, Alice langsung menyerang mereka berdua. Tapi datanglah para zombie anjing yang mulai menyerang Alice. Sementara Chris dan Claire bertarung dengan Wesker. Namun si Wesker ini terlalu kuat sehingga ia mengalahkan mereka berdua dengan sangat mudah. Setelah Alice berhasil melawan para zombie anjing, seketika Bennett menusuk tangan Alice. Lalu Wesker hendak memakan Alice, namun dengan cepat Alice bergegas menusuk kepala Wesker. Namun hal itu hanya sia-sia karena T-Virus yang ada di tubuh Wesker dapat meregenerasi sel-sel yang sudah masuk. Beruntungnya, Kmart datang dan melemparkan senjata kepada Alice. Seketika Alice menembak Wesker dengan shotgunnya sampai Wesker terkapar.
Di sana mereka sedang mengeluarkan seluruh orang yang ada di dalam tabung. Tiba-tiba saja salah satu pesawat pergi dari tempat itu. Ternyata itu adalah Wesker yang hidup kembali setelah ia memakan tubuh si Bennett. Lalu Wesker mengaktifkan bom yang sama seperti di kota Jepang sebelumnya. Alice dan yang lainnya segera lari menuju keluar. Namun Wesker mendengar suara aneh di dalam pesawatnya. Ternyata bomnya ada di dalam pesawat itu. Di sisi lain, ternyata Luther selamat dan berhasil melawan para zombie. Mereka pun bahagia setelah mengalahkan Umbrella Corporation. Namun tak lama kemudian, sekumpulan pesawat datang menuju kapal Arcadia. Di dalam salah satu pesawat itu terdapat seorang gadis, yaitu adalah Jill Valentine yang sedang mengatur para pasukan Umbrella Corporation. Sepertinya Jill Valentine dikenalikan oleh sesuatu yang menempel di dadanya. Dan film pun selesai.